find me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadria dalam acara Berbincang UMKM bersama Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, hari ini tanggal 2 September 2020. Cuacanya hari ini cukup sejuk nih, adem-adem gitu. Nah, kali ini dengan cuaca yang sejuk dan adem-adem ini, kita akan sedikit membahas tentang UMKM. Jadi agak-agak berat, tapi dibantu dengan cuaca yang agak-agak dingin, sejuk. Jadi adem lagi nih. Dan di studio kita hari ini sudah hadir Ketua Komunitas UMKM Borneo Istimewa, Edi Supriyanto. Halo Mas Edi, Mas atau Bang nih? Bang aja boleh, Mas boleh juga. Bang Edi ya Bang. Bang Edi apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh disapa nggak nih Bang Tribuners di rumah agar mereka juga semangat nih dengar podcast kita hari ini? Oke, halo semangat pagi Tribuners. Mudah-mudahan hari ini semua usahanya pada sukses semua, ya. Gitu. Nah sekarang lagi heboh itu kan Bang, bantuan untuk dana UMKM yang 600.000 itu gitu. Ya. Tapi kita nanti bahasin nanti nih. Siap. Sekarang kita boleh ngulik sedikit gak nih Bang tentang apa sih sebenarnya komunitas UMKM Borneo Istimewa itu semua? Ya, komunitas UMKM Borneo Istimewa itu adalah organisasi yang mewadahi para pelaku UMKM khususnya di Kalimantan Barat untuk bisa bersama-sama bersinergi dengan sumber daya yang ada pada kita agar para pelaku UMKM itu bisa maju dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Itu dia. Sekarang kan zaman udah semakin maju ini ya Bang, udah ke era digital gitu. Ya. Nah kalau dari Borneo Istimewa ini sendiri gimana sih Bang menanggapinya gitu? Ya ini peluang besar ya buat para pelaku UMKM. Kalau di masa dulu ya, ketika pelaku UMKM itu susah sekali mengakses media, ya kan, terutama media-media yang mempromosikan produk UMKM. Nah hari ini para UMKM itu bisa dengan mudah mengakses media. Mereka bisa berpromosi, mereka bisa memperkenalkan produk, mereka bisa memperkenalkan profil usaha mereka ke dunia luas tanpa batas, gitu kan. Nah, ini sebuah kesempatan yang kita bangun sama-sama di komunitas kita agar mereka semua melek digital. Nah seperti itu. Nah biasanya kan kalau mereka menjual produknya dulu ya mungkin hanya di store, di supermarket gitu. Tapi sekarang udah lintas daerah. Karena via tadi di konten digitalnya udah semakin maju dan sebagainya. Nah kalau untuk usaha mikro sendiri itu Bang, kan mungkin banyak nih Tribuners di rumah juga belum paham sebenarnya apa sih sebenarnya usaha mikro itu? Ya, sebenarnya pelaku usaha mikro itu adalah para pelaku usaha yang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu adalah kelompok usaha yang punya omset sampai dengan 300 juta 1 tahun. Per tahun ya, per itu tahun yang mikro gitu. Untuk mikro. Kemudian orientasinya masih berupa mencari nafkah dari hasil berusaha mereka itu. Jadi mereka belum punya orientasi untuk investasi, orientasi untuk berkembang melalui penambahan channel distribusi dan segala macam. Orientasinya masih mencari nafkah dan pasar mereka belum ekspor. Pasar mereka baru berupa penjualan kepada lingkungan sekitar. Itu dia. Kalau untuk naik lagi gitu Bang? Untuk naik lagi, ya mereka pertama persyaratannya harus memiliki legalitas usaha dulu. Kemudian mereka juga harus membuka diri ke pasar-pasar modern, termasuk pasar-pasar lintas daerah, lintas provinsi dan segala macam seperti itu. Kalau di UMKM Borneo Istimewa ini ada nggak sih Bang pernah anggotanya yang udah naik gitu? Ya kalau di UMKM Borneo Istimewa itu kita ada beberapa segmen pelaku usaha ya, yang paling banyak itu adalah segmen pelaku usaha ultramikro. Ultramikro itu yang omset per bulannya masih di bawah 5 juta. Nah, itu baru istilahnya startup lah ya. Baru memulai usaha untuk merangkak menuju ke mikro dan menengah juga kecil gitu kan. Nah, kalau sisanya yang mungkin ada sekitar 10-15% itu yang sudah running well lah. Usahanya sudah berjalan, pasarnya sudah dikenal luas, produknya sudah masuk ke berbagai daerah, bahkan ekspor. Itu juga sudah ada di komunitas kita. Berarti ultramikro ini diajak nih untuk survive bersama gitu. Iya, betul. Jadi kalau startup itu kan mereka baru memulai usaha, merintis usaha dari yang sebelumnya belum pernah berusaha, baru memulai. Modal mereka juga masih terbatas, pengetahuan mereka tentang usaha juga masih sangat terbatas.
kita himpun di dalam wadah yang di dalamnya ada beraneka macam usaha dan kelas usaha supaya belajar dari para seniornya yang mereka sudah berjalan usahanya, produknya sudah berkembang kemana-mana, omsetnya sudah di atas omset mikro, kayak gitu supaya mereka mencontoh secara langsung. Kalau seandainya mereka belajar sendiri akan sangat kesulitan. Iya benar. Seperti itu. Mereka harus kayak nggak ada panutannya gitu ya. Ya seperti kita sekolah lah. Kita sekolah itu kan berkomunitas sebenarnya. Iya. Kita digabungkan dalam kelompok anak-anak yang ingin belajar dengan seorang guru di satu tempat, di satu wadah. Nah, berkomunitas juga seperti itu. Dari mereka yang belum punya ilmu apa-apa, kita ajak untuk belajar bersama, melihat, kemudian mengikuti berbagai kegiatan agar usaha mereka bisa berkembang. Nah biasa kan kalau startup mereka baru mulai. Ya. Nah kan banyak tuh bang yang biasa cuman alah coba-coba lo kayak gitu. Nah kalau di UMKM Borneo Istimewa ini nih biasanya untuk menaungi mereka kayak gitu tuh gimana? Ya, pertama mereka kita ajak dulu untuk ikut kegiatan kita. Ya, kegiatan kita kan ada yang berisi tentang pelatihan bagaimana memulai usaha, gitu kan, dan usaha apa saja yang sekarang lagi dibutuhkan oleh pasar. Nah, kenapa kita wadahi? Di dalam itu kan ada mereka-mereka yang membutuhkan produk-produk dasar, produk-produk yang dibutuhkan untuk dijual. Misalnya di dalam komunitas UMKM Borneo Istimewa itu ada mereka yang punya supermarket. Nah, supermarket itu kan butuh produk. Bener. Produk misal apa sih yang mereka butuhkan? Oh, saya butuh keripik misalnya. Oh, saya butuh produk kerajinan. Nah, dari semua kebutuhan inilah kita ajak para pelaku usaha baru untuk ayo kembangkan usaha yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di grup kita. Gitu. Dari pelajar itu nanti mereka kan akan berkembang. Kemudian saluran distribusi mereka kan akan banyak, bukan hanya di supermarket. Kemudian mereka juga ada masuk di e-commerce dan segala macam seperti itu. Jadi ini mau fasilitasi juga ini bang. Sangat Ini ada nih tempatnya nih. Jadi ya. tinggal kalian saja yang naruh-naruh barang kalian di sini Betul, gitu. betul. Berarti UKM Borneo ini ada berapa banyak sih bang usaha mikro yang tergabung di dalam? Usaha mikro itu yang tergabung ada sekitar 150 kalau ultra mikro ya. Ultra mikro 150. Ultra mikro. Kalau yang mikro dan kecil itu ada sekitar 30 pelaku usaha. Lumayan juga banyak gitu Seperti bang. Dan kalau boleh tahu tuh bang anggotanya dari mana-mana saja tuh? Kita lintas daerah ya, semua ada dari mulai Kota Pontianak, Kuburaya, Sintang, kemudian ada Singkawang, Mempawah, ada Sambas, Sanggau juga ada anggota kita. Berarti jauh-jauh juga, gitu. Iya benar. Nah mereka kok bisa tahu nih ada UMKM Borneo Istimewa ini dari mana tuh bang? Ya. Yang paling dekat itu pasti dari teman-temannya sendiri sebagai sesama pelaku usaha gitu kan. Tentunya kan para pelaku usaha ini ingin maju usahanya. Nah mereka mencari informasi tentunya kan. Ada nggak tempat atau wadah? Ya tadi seperti sekolah misalnya, supaya mereka bisa secara kontinu belajar dan mengembangkan bisnis usaha mereka. Kalau mereka tadi saya katakan kalau mereka jalan sendiri sudah otomatis sangat kebingungan. Nah mereka butuh arah, butuh pendampingan agar usaha mereka itu maju dan berkembangnya mereka tahu dan bisa memonitor. Oke, jadi juga diedukasi nih. Diedukasi. Nah lalu yang membedakan komunitas Borneo Istimewa ini gitu dengan yang lain apa sih bang? Biar mereka Tribuners di rumah juga nih tahu nih gitu. Kalau Borneo Istimewa itu sejak awal kita memang mengarahkan mereka untuk mengadaptasi dunia digital. Karena dunia digital sekali lagi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ini kan adalah kesempatan besar. Iya benar. Para pelaku UMKM untuk maju di saat perkembangan teknologi sudah seperti sekarang ini. Nah, kita punya rumah besar yang disebut website, ya kan. Jadi Borneo Istimewa itu punya website yang aktif, memperkenalkan profil usaha dan produk para anggotanya di dalam rumah usaha kita itu di digital itu. Jadi selain mereka kita arahkan juga untuk masuk ke platform marketplace atau e-commerce yang sudah besar-besar, kita juga punya rumah digital sendiri sehingga setiap siapa saja yang mencari UMKM Pontianak atau UMKM Kalbar itu pasti akan ketemu dengan Borneo Istimewa. Oke, jadi langsung otomatis gitu. Secara otomatis. Nah, kalau kebanyakan nih anggota yang tergabung itu tuh jenis usahanya apa sih bang? Sebagian besar yang tergabung di kita itu usahanya adalah di bidang jajanan dan kuliner. Itu yang paling banyak. Yang kedua itu adalah di bidang kriya dan yang ketiga itu jasa. Jasa. Tadi ada ngomongin
masalah kuliner ya. Kuliner, ya. Nah biasanya itu kan pasti harus mengantongi izin gitu. Iya, betul. Nah izinnya apa saja sih Bang? Mungkin Tribuners di rumah ada yang niat nih, Ya. ingin mencoba nih Coba-coba bergabung gitu ya, dan bergabung. berjualan gitu. Kan pasti kepo nih, apa sih izin-izinnya gitu. Jadi kalau di komunitas UMKM Borneo Istimewa, kita selalu mengajak para pelaku usaha itu untuk pertama memiliki izin usaha dulu. Izin usaha sebagai legalitas mereka untuk berusaha. Ya, itu belum bicara tentang produk. Nanti di produk itu ada izinnya lagi kan gitu. Kalau di usaha mereka harus segera mendaftarkan diri di dinas terkait untuk memiliki IUMK namanya, izin usaha mikro dan kecil. IUMK. Nah, setelah mereka punya izin usaha, baru kita akan masuk ke produknya mereka gitu kan. Produknya mereka ini juga harus memiliki izin. Yaitu pertama misalnya mereka harus memiliki izin PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian mereka juga kalau ingin naik lagi, ya ingin produk mereka lebih dikenal lagi, dikenal luas, bahkan bisa punya kesempatan untuk ekspor, mereka harus punya namanya sertifikasi halal BPOM UI. Itu untuk usaha doang? Untuk usaha doang. Belum ke produknya? Produknya, nah, kalau iya. untuk produknya itu apa lagi? Produk macam-macam ya. Kalau misalnya Kria itu kalau misalnya ingin berkembang lebih jauh lagi, mereka harus punya SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu nanti diurusnya di Dinas Perindustrian. Ya kan, jadi kalau untuk makanan tadi seperti saya katakan itu harus punya PIRT dan BPOM UI untuk bisa masuk ke pasar modern. Bahkan termasuk e-commerce juga mensyaratkan harus punya izin PIRT sekurangnya. Oke, biasanya kan kalau di e-commerce kan mereka ini postingnya dikira ya biasanya cuman asal posting ya, tapi ternyata juga harus ada izinnya juga di sana. Ya, jadi produk makanan itu kan riskan ya, karena apalagi sampai lintas daerah. Para konsumen kan akan mempertanyakan ini higienis apa enggak. Iya benar. Memenuhi standar kesehatan atau tidak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka para pelaku usaha kuliner dan jajanan itu diwajibkan untuk memiliki sekurangnya izin dari Dinas Kesehatan, yaitu berupa PIRT gitu. Kalau misalnya untuk karena mereka mengejar ke pasarnya orang-orang Muslim, tentu saja mereka harus mencantumkan sertifikasi halal pada produknya. Itu agar para konsumen Muslim yang terbesar tentunya di Indonesia itu semakin berminat dengan produk yang mereka jual. Iya benar. Jadi nggak ada rasa ragu lagi gitu ketika membeli produk tersebut. Iya. Ya, oke. Nah kalau boleh tahu nih Bang, biasanya kan pasti sering tuh ada curhatan-curhatan dari pelaku usaha sendiri. Betul. Nah curhatan seperti apa sih Bang yang paling sering didengar gitu mengenai izin usaha ini? Ya, ya kita kan tahu ya kondisi di negara kita sekarang ini kan tengah dilanda pandemi COVID-19. Ya, itu sangat menghantam kondisi para pelaku UMKM. Terutama sebenarnya dari sisi pemasaran. Ya, kalau sebelum pandemi, mereka itu kan sudah banyak menjual produk bahkan hingga keluar daerah ya kan, dengan sangat mudah karena tidak ada pembatasan aktivitas. Benar. Tapi ketika pandemi menyerang di sekitar bulan Januari Februari 2020, itu aktivitas mereka kan sangat terbatas. Ya, bahkan mereka untuk pergi ke pasar pun mereka khawatir gitu kan untuk mengakses bahan baku. Sehingga produk yang biasanya dibeli dalam jumlah tertentu oleh para konsumen itu menurun sangat drastis. Menurun sangat drastis di masa pandemi dari mulai Februari hingga saat ini gitu. Nah, ini yang menjadi curhatan mereka. Ketika ditanya misalnya ada nggak masalah yang lain, ya paling manajemen usaha, karena manajemen usaha mereka tentu saja terdampak kondisi tadi ya kan. Sehingga bagaimana mensikapi risiko yang sekarang ini muncul supaya mendapatkan peluang lagi untuk maju dan berkembang seperti sebelum pandemi terjadi. Usaha ultramikro ini kan sangat rawan ya Bang, sangat riskan gitu. Sangat rawan. Yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah ada nggak sih Bang mereka yang udah tergabung tapi terpaksa harus tutup usaha gitu karena terdampak COVID ini? Kalau menurut saya kelebihan daripada usaha ultramikro maupun mikro itu adalah fleksibel. Fleksibilitasnya karena jumlah modal mereka dan manajemen mereka kan masih sangat sederhana. Sehingga ketika terdampak dari pandemi ini, mereka itu tinggal mencari solusi
apa sih yang sebenarnya dibutuhkan setelah pandemi ini terjadi. Oke, Ya kan? gitu. Bedanya dengan perusahaan besar ketika mereka harus bicara tentang mem-PHK karyawan, ya kan, menurunkan biaya operasional, bahkan mentransformasi bisnisnya yang jumlahnya juga sangat gede. Kalau usaha mikro dan ultra mikro itu mereka tinggal mungkin menahan sejenak, ya kan, operasional mereka, kemudian memikirkan kembali apa yang harus dilakukan setelah pandemi ini usai gitu, seperti itu. Jadi mereka lebih fleksibel. Tutup mungkin sementara, tapi setelah itu, setelah pembatasan aktivitas itu mereka buka lagi Gitu. dan mereka mulai lagi bergerak lagi. Kalau pembatasan aktivitas ini tidak berkelanjutan, tentunya mereka akan hidup lagi. Itu aja sih kondisinya mereka. Jadi mereka juga bisa menyesuaikan. Mereka bisa sangat menyesuaikan. Misalnya contoh ketika pandemi kemarin kan mall tutup, Benar. supermarket tutup, mungkin juga minimarket tutup. Para pelaku besar meliburkan karyawan. Usaha mikro mereka tetap jalan, hanya kan masalah demand aja, permintaan pasar yang turun. Tapi operasional kegiatan mereka tetap jalan, mereka bisa berjualan dari rumah secara online. Gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat hantaman pandemi kemarin, mereka termasuk yang sangat fleksibel gitu, dibandingkan dengan usaha yang di atasnya. Tadi ngomong-ngomong masalah tantangan di tengah pandemi gitu. Ya. Nah, kalau kembali lagi nih Bang ke tantangan soal perizinan gitu. Ya. Nah, tantangan terbesar dalam perizinannya apa sih Bang? Tantangan yang terbesar buat para pelaku UMKM itu adalah mengakses informasi tentang perizinan. Karena memang informasi tentang perizinan itu hingga saat ini yang dirasakan para pelaku UMKM Borneo Istimewa itu masih sangat minim dan terbatas mereka bisa mengaksesnya. Apalagi kalau kita bicara literasi digital. Ketika misalnya mereka harus googling sendiri, mereka harus mencari lebih dalam tentang informasi itu, mereka butuh satu pihak lagi yang menjelaskan. Iya benar. Tentang ini apa sih sebenarnya, apa saja yang harus kami siapkan, dan kemudian berapa besar biayanya, berapa lama pengerjaannya, itu yang harus mereka dapatkan dari informasi perizinan. Jadi informasi perizinan yang masih sangat terbatas, kemudian biaya yang juga menjadi tanda tanya. Mereka hanya dengar-dengar ini biayanya sekian. Iya. Tetapi kan tidak pernah tercantum di situ berapa sih besaran Iya, biaya yang pastinya dibutuhkan. gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang bisnis makanan ya. Ketika misalnya ada audit dari pihak terkait, itu kan mereka harus merapikan tempat usaha mereka. Dari yang mungkin sebelumnya agak kurang rapi dan bersih, mereka rapikan. Dari yang tadi tempatnya belum layak, mereka buat lebih layak. Nah, ini kan mereka butuh perhitungan yang cukup. Berapa harus merenovasi tempat, menambah alat, memperbaiki alat dan sebagainya. Gitu. Kalau untuk korelasinya sendiri nih Bang, antara pasar mereka dan usaha mereka sendiri, kan biasanya produk itu nggak langsung bisa diterima oleh pasar gitu. Nah, untuk izinnya sendiri, hubungannya itu seperti apa? Kalau hubungan sangat erat ya, karena tadi saya katakan kalau dunia digital mereka masuk kepada pemasaran dunia digital, karena yang paling mudah diakses kan sekarang pemasaran digital. Para pelaku dunia digital itu kan sangat ingin mengetahui detail produk. Jadi misalnya katakanlah contoh keripik gitu ya, keripik tempe gitu ya. Keripik tempe ini dibuat dari bahannya apa saja sih? Iya. Kan ada orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu tidak bisa mengkonsumsi jenis-jenis zat yang tidak boleh mereka konsumsi. Kemudian tadi bicara muslim, mereka ingin produk mereka yang mereka beli ini adalah benar-benar produk halal, karena bisa saja bahan bakunya itu didapat dari tempat yang tidak higienis, tidak halal, kan seperti daging contohnya. Kita kan nggak tahu nih dagingnya daging apa, dipotong di rumah pemotongan hewan yang sudah punya sertifikasi halal atau tidak. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau harapannya sendiri tuh Bang, apa sih Bang harapan terbesar dari pelaku usaha mikro ini tentang kemudahan izin tersebut? Yang pertama adalah kita sih berharap, karena perizinan ini kan dari pemerintah ya. Pemerintah itu membuka seluas-luasnya informasi dan layanan untuk perizinan. Kita tahu ada kantor perizinan bersama ya. Tetapi ketika misalnya contoh mereka ada di daerah yang jauh, daerah perbatasan, atau bahkan mereka kesulitan mengakses informasi, itu kan mereka butuh saluran yang pas, tepat. Mereka mungkin tidak bisa hadir, tetapi mereka butuh informasi dan cara membuat perizinan yang lebih sederhana dan murah gitu.
Jadi jangan sampai misalnya untuk mengakses informasi saja mereka masih kebingungan. Untuk melengkapi syaratnya mereka belum tahu apa gitu kan. Sehingga ketika mereka datanglah katakanlah ke dinas terkait harus pulang lagi untuk menyiapkan syarat. lagi. Dan itu berulang-ulang. Kadang-kadang syarat sudah dipenuhi seperti yang disampaikan, masih ada yang kurang, mereka datang lagi. Sebenarnya dengan kondisi sekarang kemajuan dunia digital harusnya semuanya sudah tidak perlu tatap muka untuk mengajukan izin. Cukup misalnya mengakses ke website tertentu atau aplikasi tertentu sehingga mereka itu dapat dengan mudah mendapatkan izin untuk usaha mereka. Itu. Kalau dari UKM Borneo Istimewa ini Bang, upaya apa sih Bang yang dilakukan untuk mempermudah mereka tadi? Nah, karena kita kan juga sudah bekerja sama dengan banyak dinas terkait ya, banyak instansi terkait. Jadi yang kita lakukan adalah membuat jembatan ya, melakukan pertemuan dengan para dinas terkait, dengan para pelaku UMKM untuk langsung menyampaikan apa sebenarnya yang diperlukan oleh dinas terkait dalam rangka perizinan. Kemudian apa komitmen yang bisa diberikan oleh para instansi dan dinas terkait ini terhadap komunitas UMKM ini sehingga dapat dengan mudah secara kolektif mereka bisa mengajukan perizinan secara bersama. Jadi kolektifan gitu kolektif. Ya Bang. Nah kalau untuk mengajukan izin nih, kan itu kan diperlukan biaya yang cukup besar gitu. Ya. Nah apakah pelaku ini bisa kolektifan juga atau individu gitu? Betul. Nah sebenarnya dari dinas dan instansi terkait itu juga punya sejumlah program bantuan biaya untuk mengurus perizinan. Sekali lagi kalau tidak berkomunitas, tidak kolektif kan artinya, sehingga biaya yang akan dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mengurus perizinan itu bisa jauh lebih besar dibanding mereka berkomunitas. Melalui Borneo Istimewa ini kita mengajak para pelaku UMKM yang mungkin tadi kesulitan mengakses informasi dan berhubungan dengan dinas terkait itu bisa secara bersama-sama kita datang dan mengurus perizinan dengan lebih mudah dan murah. Jadi UMKM Borneo Istimewa ini memfasilitasi lah. Iya, betul. Dan membantu mereka. Iya, benar. Untuk mengurus segala-galanya lah ya gitu Bang, untuk memilih produk, izin usaha. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bang, apakah pelaku usaha mikro itu juga mengalami masalah untuk akses pembiayaan? Mau yang lembaga keuangan dan bank ataupun yang bank gitu Bang? Iya. Kalau contohnya lembaga pembiayaan perbankan ya, yang paling pasti pelaku usaha ultramikro dan mikro itu adalah mereka pelaku usaha yang unbankable istilahnya. Tidak bisa memenuhi persyaratan yang menjadi persyaratan dasar perbankan. Contoh masalah pembukuan. Tentu perbankan kan mensyaratkan tuh kalau misalnya orang yang bisa dibiayai itu adalah orang yang mampu membayar angsuran. Sementara kalau ditanya atau diwawancara mereka, para pelaku usaha mereka itu bingung sekali menghitung berapa sih sebenarnya penghasilan bersih mereka karena bercampur. Kan manajemen keuangan Indonesia bercampur antara manajemen keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Nah, kalau yang sifatnya non bank itu yang mereka menjadi masalah adalah biasanya bunganya gede atau bagi hasilnya yang terlalu besar. Sementara margin mereka para pelaku usaha mikro dan ultramikro ini kan marginnya tipis. Kalau mereka harus membayar angsuran dengan margin yang cukup gede, mereka pasti mundur. Kecuali gitu kan ada satu lembaga keuangan yang benar-benar melihat kondisi real para pelaku usaha mikro itu dan bisa dibantu dengan kondisinya mereka. Misalnya dari sisi pagu pinjaman, kemudian jangka waktu, besaran cicilan atau angsuran atau pengembalian dan pelunasan, atau bahkan yang paling ribet itu kan masalah jaminan. Iya, jaminan. Para pelaku usaha mikro dan ultramikro ini kan kalau bicara jaminan, kebanyakan mungkin mereka masih ngontrak rumah, ya kan, masih sewa rumah, tempat usaha juga masih sewa, kendaraan masih kredit. Iya, benar. Itu kan apa yang mau dijaminkan nih untuk lembaga keuangan ini? Nah, itu tadi saya katakan mereka itu unbankable. Mereka sulit disentuh oleh para pelaku usaha keuangan seperti perbankan maupun non-bank kalau persyaratannya masih sama
Masih seribut itu Seribet gitu. gitu. Nah Bang, di masa pandemi ini kan ada program pemerintah, Ya. yakni pemulihan ekonomi nasional. Ya. Jadi perbankan itu diminta untuk lebih agresif menyalurkan pembiayaan. Nah harusnya ini kan juga bisa jadi motivasi gitu untuk pelaku usaha mikro. Tapi tadi syaratnya sungguh-sungguh ribet gitu kan. Iya, betul. Nah tanggapan Abang nih sebagai ketua dari komunitas UMKM Borneo Istimewa itu seperti apa sih Bang? Kalau agresivitas lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku UMKM melalui program PEN yang dicanangkan oleh pemerintah, menurut kami dari para pelaku UMKM itu belum merasakan ya. Seperti apa agresifnya? Misalnya contoh, kami harus mengaku bahwa banyak para pelaku UMKM itu belum punya rekening. Rekening tabungan pun mereka belum punya. Apalagi bisa mengakses pinjaman modal. Jadi kalau dikatakan agresif program dan kegiatan ini, kami sebagai para pelaku usaha real gitu di lapangan belum merasa ada yang berubah dari waktu-waktu sebelumnya. Oke. Jadi kalau dikatakan agresif, mungkin kita mendengar beritanya aja. Kami para pelaku UMKM mendengar beritanya, oh ya ada program PEN. Tapi kami secara real belum merasakan adanya dampak dari dicanangkannya program PEN oleh pemerintah. Oke, berarti belum sampai gitu Bang. Belum Ataupun sampai. program ini emang belum tepat sasarannya juga Ya, gitu. sebenarnya saran kita harusnya pemerintah menggandeng komunitas sih, agar lebih menyentuh kepada para pelaku UMKM. Nah kemarin kan ada nih bantuan untuk UMKM sendiri. Ya. Nah seberapa pentingnya kah Bang pelaku usaha ini untuk mendaftarkan diri mereka gitu agar bisa mendapatkan bantuan seperti itu? Mungkin Tribuners di rumah juga perlu tahu nih. Kita sudah mengajukan daftar para pelaku UMKM komunitas Borneo Istimewa untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah yang 2,4 juta itu ya, dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Walaupun hingga saat ini jujur kami sampaikan dari semua para pelaku usaha kami belum ada satupun yang melaporkan sudah menerima bantuan itu, tetapi data sudah kita sampaikan kepada dinas terkait. Kalau dikatakan seberapa penting, tinggal bagaimana tujuannya kan gitu. Tadi di depan saya katakan permasalahan para pelaku UMKM terdampak dari kondisi COVID-19 itu kan sebenarnya adalah pemasaran. Apakah kemudian bantuan ini mendongkrak pemasaran produk mereka, atau balik lagi kalau dikatakan modal, apakah modal mereka yang akan kita tambah? Misalnya modal mereka sekarang pelaku UMKM 5 juta, kita tambah 2,4 juta. Apakah otomatis penjualan mereka akan meningkat? Sementara permintaan pasar turun. Iya benar. Artinya stok melimpah, tapi nggak ada yang beli. Yang belinya nggak ada. Jadi kalau dikatakan berdampak, harusnya ada satu pihak yang mendampingi agar tujuan dari bantuan pemerintah ini benar-benar berdaya guna buat para pelaku UMKM. Jadi nggak yang cuman diberikan uang lalu nggak tahu nih Nggak tahu dia mau harus diapain uang ini. Paling banter konsumtif kan, Iya, mereka belanja, dapat bantuan, udah Iya. dibeliin yang dibutuhkan kemarin nggak kebeli, dibeli nih karena dapat Betul. bantuan ini. Betul. Oke, nah Tribuners tadi kita udah berbincang-bincang nih sedikit mengenai UMKM. Dan jangan kemana-mana, saksikan Triponcast yang tayang setiap Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Jangan kemana-mana dulu nih, karena kita akan break sebentar. Kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dengan acara Triponcast.
me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Tadi kita udah bahas nih seputar UMKM. Tadi di awal kita udah membahas tentang digitalisasi itu Bang. Nah kalau untuk di UMKM sendiri nih Bang, apakah pelaku usahanya itu udah melek digital atau belum? Untuk di komunitas ini dan mungkin khususnya untuk di Pontianak? Kalau para pelaku UMKM yang tergabung di komunitas Borneo Istimewa itu secara rutin dan berkala kita selalu membangun literasi tentang dunia digital. Dari mulai mereka harus punya email, kemudian mereka harus tampil di Google Maps, ya, hingga mereka masuk ke marketplace atau e-commerce itu senantiasa kita berikan literasi sehingga mereka secara tidak langsung memiliki literasi dunia digital yang lebih baik tentunya dibandingkan dengan mereka yang belum tergabung dengan komunitas kita. Seperti itu. Nah kalau untuk memberikan edukasi kita itu Bang, itu seperti apa dari komunitas ini? Kalau kita bisa melakukannya langsung bertatap muka dengan para pelaku UMKM maupun pendampingan melalui WhatsApp atau media digital lainnya. Dan kita juga sering menyampaikan di WhatsApp group tentang apa saja yang mereka perlu lakukan agar mereka bisa go digital gitu. Jadi kan kita punya database. Di database itu kita bisa tahu mana mereka yang sudah memanfaatkan platform dunia digital, mana yang belum. Nah yang kita sasar adalah mereka yang belum. Mereka yang belum melek digital ini yang kita edukasi. Dari tadi yang saya sampaikan, mereka harus punya email dulu. Kemudian kalau mereka belum tahu cara membuat email, kita bantu untuk membuatkan email. Kemudian memanfaatkan hingga mereka bisa juga memanfaatkan teknologi seperti e-commerce atau platform marketplace seperti itu. Kalau untuk di era new normal saat ini Bang, apakah dampaknya signifikan gitu ketika mereka merambah atau masuk ke dunia digital ini? Saya katakan inilah peluang yang paling besar buat mereka ya, dengan masuk ke dunia digital. Karena dunia digital ini mampu memberikan solusi buat mereka ketika terjadi pembatasan aktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa menjadikan solusi buat mereka agar kegiatan pemasaran mereka jauh lebih murah daripada pemasaran menggunakan media konvensional. Tentu kalau misalnya menggunakan media digital, mereka cukup mengakses berbagai platform dengan gadget yang ada pada diri mereka gitu kan. Dari rumah langsung nih. Dari rumah mereka bisa menjual, mempromosikan, bahkan menyampaikan profil usaha mereka dengan mudah gitu kan ke semua orang yang mengakses dunia digital. Nah, jadi kalau dikatakan ini membantu atau memberikan solusi, sangat memberikan solusi. Bahkan banyak para pelaku dunia usaha UMKM yang dengan kemajuan digital seperti sekarang ini maju pesat gitu usahanya. Oke, berarti sekarang kalau di Pontianak sendiri belum semuanya ya Bang? Belum semuanya. Untuk melek digital? Belum semuanya. Oke, nah sekarang kan Bang nggak kalah penting juga kan UMKM yang melek digital untuk memasarkan produk mereka dan mesti mengakselerasi penggunaan pembayaran digital. Kan jadi sekarang udah ada fintech dan pembayarannya udah ada yang go online dan sebagainya. Nah peluang-peluang usaha seperti ini apakah sudah mulai ditangkap oleh pelaku usaha atau masih gimana gitu? Jadi sejak 2019 kita Borneo Istimewa sudah banyak menggandeng platform dompet elektronik ya, sebagai platform untuk pembayaran transaksi maupun mereka untuk mencatatkan hasil penjualan mereka. Nah, jadi contohnya kita pernah bekerja sama dengan beberapa startup gitu kan di bidang fintech untuk memperkenalkan, kemudian mengedukasi kepada para pelaku usaha UMKM Borneo Istimewa untuk memanfaatkan teknologi ini gitu, karena mereka tidak ribet lagi bertransaksi dengan media digital seperti waktu sebelumnya gitu kan. Mereka harus antri ya kan, mereka harus siapin uang kembalian. Mereka harus sibuk nyari uang receh gitu kan, kembaliannya buat tukar permen gitu kan Bang, macam-macam. Nah itu saya katakan ini kan berbagai kemudahan yang harusnya bisa diakses oleh pelaku UMKM. Tetapi sekali lagi kalau itu tidak diedukasi, memang sebenarnya tantangan yang terbesar adalah mengedukasi dulu. Kalau edukasinya mereka sudah terima dan mereka paham, tentu dengan mudah mereka bisa mengakses platform
fintech gitu kan, seperti itu. Untuk di Pontianak sendiri itu Bang, udah sejauh mana sih Bang? Sebenarnya para pelaku usaha ini mau saja sih menggunakan platform seperti itu gitu kan. Hanya tadi sekali lagi yang kita perlukan adalah edukasi yang sifatnya kontinu. Karena kan namanya dunia teknologi itu berkembang terus. Berkembang terus. Ada platform fintech yang awalnya hanya menawarkan misalnya bertransaksi dari satu pihak ke pihak lain ya, namanya B2B kan. Ada juga yang menawarkan pembiayaan. Ada yang menawarkan investasi macam-macam. Jadi sebenarnya kalau edukasi maupun literasi bisa diberikan, update-nya selalu bisa diberikan kepada kami para pelaku usaha UMKM, itu saya kira para pelaku usaha UMKM akan sangat adaptif sih sama produk-produk mereka gitu, dan ini sangat bermanfaat. Saya pribadi jujur setiap transaksi yang saya lakukan kepada konsumen, saya selalu mengarahkan agar mereka melakukan transaksi secara virtual gitu ya. Artinya tidak harus tatap muka. Iya benar. Yang kedua, mereka tidak harus nyetorin uang ke saya. Pertama, risiko kesehatan ya kan. Karena di dalam uang itu juga ada bakteri. Ada bakterinya. Ya kan, karena perpindahan orang ke orang ya kan. Kemudian waktu juga ya kan, kadang kalau transaksi malam kan nggak mungkin malam-malam. COD-nya gitu di mana Bang? Ya, COD kan. Bang hujan nih Bang. Jadi nggak jadi lagi. Kemudian banyak lagi ya kan permasalahan-permasalahan kondisi yang kadang-kadang bisa kita berikan solusi melalui pembayaran menggunakan platform virtual atau digital seperti itu. Jadi diharapkan lah untuk semua pelaku usaha itu menggunakan sebenarnya. Ya benar. Nah saat ini kan udah ada banyak sekali pelatihan, workshop yang diselenggarakan itu rutin kan Bang. Ya. Tapi kenapa semua fasilitas yang diberikan baik dari pemerintah maupun instansi masih belum efektif nih untuk pelaku usaha UMKM kita nih? Oke, saya sering mengibaratkan atau mengilustrasikan begini. Setiap kegiatan literasi, pelatihan, workshop yang diselenggarakan itu kan seperti seorang guru menyampaikan materi di depan kelas. Ada satu semester mereka belajar tentang teori, tapi biasanya berikutnya ada pelajaran tentang praktek. Nah, yang menjadi salah satu kelemahan dan tantangan para pihak yang ingin membantu para pelaku UMKM dalam memberikan edukasi atau workshop itu adalah tindak lanjutnya apa? Iya, tidak kontinu. Tidak kontinu. Jadi misalnya kita bicara tentang pemasaran. Mereka diharapkan masuk ke platform e-commerce. Tapi kan di e-commerce itu juga berkembang. Mereka bersaing dengan produk di seluruh Indonesia. Bahkan kalau misalnya platformnya internasional, produk mereka harus bersaing dengan produk-produk yang ada di seluruh dunia. Nah, sampai bagaimana mereka meningkatkan kebersaingan mereka ini kan harus ada tindak lanjut, tidak bisa sekali atau 2 kali pelatihan. Jadi harusnya para pihak yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan workshop seperti ini ada tindak lanjutnya, follow up-nya seperti apa. Ya, misalnya sebagai contoh UMKM punya produk jajanan, masuk ke platform e-commerce gitu kan tidak hanya produk itu difoto masuk aja, tapi harus ada copywriting-nya. Iya benar. Ketika bicara copywriting, saya rasa tidak, untuk anak muda pun tidak bisa belajar copywriting dalam sekali pelajaran. Mereka harus belajar berkali-kali, mencoba hingga menemukan model seperti apa sih yang tepat untuk produk mereka seperti itu. Jadi yang paling menjadi tantangan adalah follow up-nya seperti itu. Nah, sementara realnya adalah setiap habis kegiatan sebenarnya mau follow up itu adalah pengelola komunitas. Pak, hasil kegiatan kami kemarin pelatihan ini apa sih? Kami masih bingung masalahnya A, B, C, D, itu semuanya kita yang menjelaskan. Seperti itu. Kalau di Pontianak sendiri gitu Bang? Iya, seperti yang kami rasakan di komunitas kami seperti itu. Jadi harus ada tindak lanjutnya nih. Harus ada tindak lanjutnya. Jadi setelah workshop nggak langsung ditinggal gitu kan. Ada tindak lanjutnya seperti apa, dan kalau perlu dievaluasi kan. Oh, berhasil nggak apa yang sudah kami lakukan, kegiatan pelatihan dan workshop yang kita lakukan seperti ini, apakah memberikan dampak yang signifikan kepada pelaku UMKM atau malah hanya jadi sekedar workshop. Jadi formalitas doang. Iya, betul. Gitu. Nah kan kalau komunitas ini kan hadir gitu untuk menjadi wadah mencarikan solusi bersama nih untuk pelaku-pelaku usaha UMKM sendiri. Nah dari UMKM Borneo Digital sendiri, Borneo Istimewa sendiri itu Bang, program seperti apa sih yang udah dijalankan dan akan dijalankan? Ya, yang pertama semua yang bergabung di komunitas UMKM Borneo Istimewa itu akan kita wadahi dalam satu platform website UMKM yang namanya borneoistimewa.com ya.
Di borneoistimewa.com website kita itu pertama semua produk mereka akan kita tampilkan di website itu. Termasuk juga deskripsi produk, komposisi dan spesifikasi lainnya gitu kan. Kemudian buat mereka yang ingin profil usahanya di review, itu kita buatkan review. Jadi misalnya ada para pelaku usaha kuliner. Mereka ingin dikenal tentang tempat usahanya di mana, produknya apa saja, kemudian mungkin mereka menyampaikan tentang kualitas barang, ya, kemudian spesifikasi produknya, itu kita bisa buatkan review di dalam website kita. Kemudian kita juga menggandeng para platform dunia digital ya, kayak e-commerce, marketplace untuk bekerja sama dan menyesuaikan diri gitu kan, seperti itu. Nah, berarti sekarang dari UMKM Borneo Istimewa ini udah menggandeng siapa saja nih Bang? Banyak ya, kalau di yang berskala nasional itu kita pernah kerjasama dengan kayak Tokopedia, pernah ya, kemudian kalau di Tokopedia lalu Shopee juga pernah, kemudian teman-teman Bukalapak juga pernah ya kan, seperti itu. Kemudian banyak platform lagi ya, seperti platform lokal juga kita ajak kerjasama, seperti misalnya Bujang Kurir, ya kan mereka juga punya saluran pemasaran di merchantnya mereka, seperti itu sih. Berarti udah banyak sekali nih Bang, dan udah benar-benar gitu memfasilitasi nih. Tinggal pelaku usahanya saja yang berinisiatif gitu ya sebenarnya gitu Bang. Ya. Dan sebelum menutup podcast hari ini nih Bang, Ya. mungkin ada yang ingin Abang sampaikan nih Pak Tribuners di rumah tentang harapan apa sih Bang dari Borneo Istimewa ini? Ya, pertama harapan kita adalah kepada pemerintah ya, sebagai tempat kita di dalam mengakses kemudian mengurus masalah perizinan. Salah satu tantangan tadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya adalah masalah perizinan bagi para pelaku UMKM. Pertama, kami berharap pemerintah mau membuka akses seluas-luasnya gitu kepada kami para pelaku UMKM ini untuk mengurus ya dan tahu persyaratan serta biaya dari perizinan yang dibutuhkan. Artinya baik itu sifatnya datang langsung kepada kami maupun kami bisa diundang itu kepada dinas terkait untuk mendapatkan sosialisasi atau bentuk kerjasama agar para pelaku usaha ini segera memiliki perizinan yang sangat terkait dengan usaha mereka maupun produk mereka. Yang kedua, kami juga mengajak para pelaku usaha UMKM yang belum tergabung di komunitas kami untuk mari bergabung. Silakan aja masuk ke borneoistimewa.com di website kami untuk bisa bergabung dengan komunitas kami. Dan yang ketiga, kami berharap semua pihak, bukan hanya pemerintah tapi juga swasta, seperti tadi lembaga keuangan, perbankan, ada fintech, ada e-commerce, ada marketplace. Itu juga mari kita dengan visi yang sama kita membangun para pelaku UMKM yang merupakan pelaku ekonomi yang terbesar di Indonesia dan masuk memberikan sumbangsih GDP yang terbesar juga untuk negara ini, untuk menggerakkan mereka. Karena dengan menggerakkan para pelaku UMKM ini, saya optimis bahwa pemulihan ekonomi nasional seperti yang tadi kita bahas itu dalam waktu singkat akan bisa kita rasakan dampaknya. Karena sekali lagi, apapun stimulus maupun bantuan yang diberikan, selama itu tepat sasaran, akan menghasilkan daya guna yang optimal buat daerah maupun buat negara kita, maupun juga buat para pelaku UMKM kita itu sendiri. Jadi gitu bisa sih. lebih efektif lagi digunakan gitu. Ya. Nah, Tribuners, kita sudah banyak sekali nih mengulik tentang UMKM, khususnya UMKM Borneo Istimewa ini. Jadi kalau kalian yang belum tergabung di dalam komunitas dan sekarang sedang menjalani sebuah usaha, ada baiknya ya Bang, untuk cepat gitu bergabung agar usaha kalian itu bisa lebih berjalan dengan baik. Nah, terima kasih juga Bang udah mau datang ke studio kita hari ini. Dan terima kasih juga Tribuners yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Jadi saksikan terus Triponcast dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Saya Rizky Fadriani, pamit dulu hari ini. Sampai jumpa di edisi Triponcast selanjutnya. Bye!
mommy do my two-step.